Pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Selisih antara jumlah pelunasan dengan jumlah nilai buku obligasi dicatat sebagai laba atau rugi. Nilai buku obligasi yaitu nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan dis-agio yang belum diamortisasi. Obligasi yang ditarik dari peredaran dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu obligasi yang ditarik dan tidak akan dijual kembali. Rekening obligasi didebet sebesar jumlah nominal obligasi yang ditarik. Obligasi yang ditarik nantinya akan dijual kembali pada waktu penarikan di debit rekening Treasury Bonds. Misal, obligasi PT Risa Fadila dalam contoh di muka tadi di atas, pada video yang lainnya sebelumnya, tanggal 1 Juli 94 ditarik 200.000 dengan kurs 102. Maka tanggal 1 Juli 94 amortisasi agionya 6 bulan. 6 bulan dari mana? Dari Januari sampai 1 Juli. Maka perhitungannya 6 dikali 500. 500-nya itu dapat dari mana? Yang sebelumnya sudah kita pelajari dari 29.000 dibagi 58 bulan dikali 200.000 per 1 juta. 200.000-nya dari sini. Nah, 1 jutanya nominal obligasi. Didapat 600. Maka jurnalnya agio obligasi pada biaya bunga obligasi 600. Nah, pembayaran bunga, karena kan bunga dibayarnya 1 Mei dan 1 November, berarti dari 1 Mei sampai 1 Juli. 1 Mei sampai 1 Juli, berapa bulan? 2 bulan. Maka perhitungannya 2/12 kali 10% bunga obligasi dikali 200.000. 200.000-nya yang ini. Nah, didapat 3.333,33. Jurnalnya biaya bunga obligasi pada kas. Perhitungan laba rugi, nominal obligasinya 200.000, agio 5.800. Dari mana nih? 200.000 dibagi total semuanya. Obligasinya nominalnya 1 juta. Lalu tadi agionya saat 1 juta berapa? 29.000. Nah, maka dikali 29.000. Jelas ya? 5.800 untuk ini agio. Sudah jelas cara dapatnya dari mana. 200.000-nya dari mana itu nominal yang di atas ini. Nah, ini dia. Yang ditariknya 200.000. Dapat 200.000. Lalu 1 jutanya dari nominal obligasi dikali 29.000. 29.000 itu agionya. 29.000 kita lihat lagi soalnya di atas. Nah, yang ini 29.000 agionya. Amortisasi agio tahun 92 6 kali 500. 6-nya dari mana? 1 Juli 92 sampai 31 Desember 92, 6 bulan. Dikali 500. 500-nya dari mana? Kita lihat lagi soalnya di atas supaya lebih jelas. Nah, ini 500-nya dari 29.000
dibagi 58 bulan, 500. Dikali 200.000 dibagi 1.600.000. Lalu tahun 93, 12 bulan, dikali 500, dikali 200.000 per 1 juta, 1.200.000. Tahun 94, 6 bulan. Pak, 64, tahun 94, 6 bulan dari mana? Kita lihat di soal ini, ditariknya tanggal 1 Juli 94. Nah, ini dia. Maka dari 1 Januari sampai 1 Juli 6 bulan. Dikali 500 dikali 200.000 per 1.600.000. Nah, ini ditotalkan ke bawah, ini totalkan 2.400. 5.800 ini dikurang 2.400, 3.400. 200.000 ini ditambah 3.400, maka nilai buku obligasinya 203.400. Jumlah pelunasannya 204.000. 204.000 dari mana? Kita lihat soalnya di atas. Nominal yang ditariknya ini 200.000. Lalu kursnya berapa? 102. Nah, ini 200.000 dikali 102 per 100. Didapat ini. Nah, maka ruginya 600. Nah, di jurnal utang obligasi 200.000, rugi penarikan obligasi 600, agio obligasi 3.400 pada kas 204.000. Sesudah penarikan obligasi ini, pembayaran bunga setiap tanggal 1 November dan 1 Mei adalah dari jumlah 800.000. Ya. Karena yang 200.000-nya sudah ditarik. 800.000-nya itu obligasi yang masih beredar. Amortisasi premium untuk tahun 94 dan seterusnya tidak lagi 500 per bulan, tetapi 400. Ya, 500. Dari mana 400? 500 dikurangi dengan 200 per 1 juta dikali 500, 100. Obligasi berseri, amortisasi agio dan disagio obligasi berseri bisa dilakukan dengan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Metode amortisasi agio dan disagio garis lurus di dalam obligasi berseri disebut metode obligasi beredar. Agio dan disagio obligasi berseri diamortisasi sehingga menggunakan suatu persentase yang dihitung sebagai berikut. Persentase amortisasi nominal obligasi yang beredar dalam periode tersebut dibagi dengan jumlah nominal obligasi yang beredar seluruh periode. Ini di sininya ada tarik. Ini seperti ini. Apabila obligasi berseri yang beredar ditarik untuk dilunasi sebelum jatuh temponya, maka agio atau disagio yang berhubungan dengan obligasi ditarik harus dibatalkan. Contoh amortisasi dengan metode obligasi beredar PT XYZ tanggal 1 Januari 91 mengeluarkan obligasi sebesar 5 juta. Obligasi dijual dengan harga 5.045. Obligasi dengan nominal 1 juta jatuh tempo tiap tanggal 1 Januari mulai tahun 92. Bunga obligasi sebesar 10% per tahun. Tahun buku perusahaan adalah sama dengan tahun kalender. Agio amortisasi diamortisasi dengan menggunakan suatu persentase yang dihitung sebagai berikut.
Tadi persentase amortisasi nominal obligasi yang beredar dibagi jumlah nominal obligasi yang beredar seluruh periode. Tadi tahunnya dari tahun 91 sampai 95 tahunnya. Nah, nominal yang beredar awalnya 5 juta. Nih, 5 juta. Nominal 1 juta jatuh tempo setiap tanggal 1 Januari mulai 92. Maka di sininya 5 juta dikurang 1 juta, 4 juta. 4 juta dikurang 1 juta, 3 juta. 3 juta dikurang 1 juta, 2 juta. 2 juta dikurang 1 juta, 1 juta. Maka di sininya tahunnya sampai 95. Total 15 juta. Tinggal ditotalkan sini. Maka bagian agio yang diamortisasi 5/15. Dari mana? 5-nya itu kan awalnya dari sini. 5 juta ini. 5 juta dibagi 15 juta. Nolnya dibuang. Jadi tinggal 5/15. Sama seperti ini 4/15 dari 4 juta per 15 juta. Nolnya dibuang. 3/15 3 juta per 15 juta. Nolnya dibuang. 2/15 dari 2 juta per 15 juta. Nolnya dibuang. 1/15 dari 1 juta per 15 juta. Nolnya dibuang. Nah, seperti ini. Agionya 45.000 ini dari mana? Obligasinya dijual dengan harga 5.045.000 dikurangi dengan nominalnya 5 juta 45.000. Lalu amortisasi agio tiap tahun 15.000 didapat dari 5/15 dikali 45. Lalu 4/15 dikali 45, 12.000. Lalu 3/15 dikali 45.000, 9.000. 2/15 dikali 45.000, 6.000. 1/15 dikali 45.000, 3.000. Totalkan 35.000. Pertukaran obligasi apabila terjadi pertukaran antara obligasi dengan saham perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, maka perlu dipertimbangkan agio atau disagio yang belum diamortisasi dan bunga berjalan. Saham yang dikeluarkan untuk menukar obligasi bisa dicatat dengan menggunakan salah satu cara di bawah ini. Pertama, saham yang dikeluarkan nilainya dicatat sebesar harga pasar saham tersebut pada saat pertukaran. Sehingga kalau ada selisih antara harga pasar saham yang nilai buku obligasi catat dengan sebagai laba atau rugi pertukaran. Yang kedua, saham yang dikeluarkan dicatat sebesar nilai buku obligasi yang ditukarkan, sehingga tidak ada laba atau rugi pertukaran.